Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami dalam program Terjemah Al-Quran Metode 3-in-1. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi hari ketiga dari juz 2 atau jilid 2 dari program Terjemah Al-Quran Metode 3-in-1. Sekarang kita lanjutkan ayat 157 dari surah Al-Baqarah. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Pertama, ulaika artinya mereka itu, ala atas termasuk harf kata depan, him mereka. Kalau kita gabung tiga kata, ulaika alaihim mereka itu atas mereka, salawatun keberkatan, termasuk isim, kata benda ada tanwin di akhir, min dari termasuk harf kata depan, Rabbi Tuhan, him mereka, wa dan termasuk harf, rahmatun rahmat, isim kata benda ada tanwin di akhir. Nah, kalau kita gabung, shalawatum mir rabbihim wa rahmah, keberkatan dari Tuhan mereka dan rahmat. Wa dan termasuk haraf, ulaika mereka itu, hum mereka, al-muhtadun orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini termasuk isim atau kata benda karena berawalan alif lam. Kalau kita gabung menjadi wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, setelah kita bahas arti kata maupun rangkaian kata, sekarang kita bahas makna dari ayat 157 ini. Mereka yang bersabar atas musibah akan mendapatkan keberkatan berupa ampunan dan pujian yang baik dari Allah. Selain itu, mereka akan mendapat rahmat berupa kebaikan. Lalu mereka digolongkan ke dalam hamba yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah balasan bagi orang-orang yang sabar, akan mendapatkan keberkatan, sholawatun, kemudian mendapatkan rahmat. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka akan mendapatkan keberkatan dan juga rahmat dari Tuhan. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi seperti itulah semestinya orang-orang yang beriman ketika mendapat musibah dari Allah, itu merupakan ujian darinya, maka mereka bersabar, menyadari bahwa apa yang terjadi atas kehendak Allah, karena semua milik Allah dan akan kembali kepadanya. Sekarang kita bahas mengulangi arti rangkaian atau gabungan kata. Kalau kita gabung tiga kata, ulaika alaihim mereka itu atas mereka. Nah, kalau kita gabung, shalawatum mir rabbihim wa rahmah, keberkatan dari Tuhan mereka dan rahmat. Kalau kita gabung menjadi wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Sekarang kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 158. Innas safa wal marwata min sya'airillahi faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawwafa bihima.
Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Yang pertama, inna, sesungguhnya. Ini termasuk harf atau kata depan. As-sofa, sofa, termasuk isim kata benda berawalan alif lam. Wa dan harf kata depan. Al-marwata, marwah, termasuk isim berawalan alif lam. Min, dari harf kata depan. Sya'airi, syiar-syiar. Allahi, Allah, termasuk isim kata benda berawalan alif lam. Kalau kita gabung menjadi innas sofa wal marwata min sya'airillahi. Sesungguhnya sofa dan marwah dari syiar-syiar Allah. Kemudian fa artinya maka, termasuk harf. Man, barang siapa. Hajja, dia berhaji. Pada kata hajja mengandung arti pelaku dia, dijadikan dengan harokat fathah di akhir kata, maka ini termasuk fi'il atau kata kerja karena ada ciri pelakunya. Al-baita, rumah, termasuk isim kata benda berawalan alif lam. Au, atau, termasuk harf kata depan. I'tamara, dia berumrah. Pada kata i'tamara mengandung arti pelaku dia, dicirikan dengan harokat fathah di akhir kata, maka ini termasuk fi'il atau kata kerja karena ada ciri pelakunya. Nah, kalau kita gabung faman hajjal baita aw i'tamara, artinya maka barang siapa yang berhaji atau berumrah ke rumah. Fa, maka, harf kata depan. La, tidak, harf juga seperti fa. Junaha, dosa. Ala, atas, harf. Hi, nya. Kalau digabung, fala junaha alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. An, untuk, harf kata depan. Yattawafa, secara asli arti dia bertawaf. Ciri pelaku dia huruf ya di awal kata, ini termasuk fi'il atau kata kerja karena ada ciri pelakunya. Meskipun kata yattawafa ini asli artinya dia bertawaf, nanti menyesuaikan dengan konteks kalimat artinya dia bersa'i. Kemudian bi artinya di, biasanya dengan, tapi di sini artinya di, termasuk harf kata depan. Hima artinya keduanya. Nah, kalau kita gabung menjadi ayyatawafa bihima, artinya untuk bertawaf di antara keduanya. Sekali lagi, kata yatawafa asli artinya bertawaf, tetapi maksudnya adalah bersa'i. Kemudian wa dan termasuk haraf. Man, barang siapa. Tatawwa'a, dia mengerjakan. Nah, pada kata tatawwa'a mengandung arti pelaku dia, dijadikan dengan harokat fathah di akhir kata, maka ini termasuk fi'il atau kata kerja karena ada ciri pelakunya. Khairan artinya kebaikan, termasuk isim atau kata benda karena berakhiran tanwin. Kalau kita gabung menjadi wa man tatawwa'a khairan, artinya dan barang siapa mengerjakan kebaikan. Fa, maka, termasuk harf. Inna, sesungguhnya, harf juga seperti fa. Allah, Allah, ini isim kata benda karena berawalan alif lam. Syakirun, maha mensyukuri, ini juga isim karena berakhiran tanwin. Alimun, isim juga kata benda karena berakhiran tanwin. Kalau kita gabung menjadi fa innallaha syakirun alim, artinya maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Setelah kita membahas arti kata maupun rangkaian, sekarang kita bahas makna yang terkandung pada ayat 158 ini.
Sesungguhnya Bukit Safa dan Marwah merupakan bagian dari tempat-tempat ibadah kepada Allah atau disebut sya'airillah. Jadi syiar-syiar Allah itu artinya tempat-tempat ibadah kepada Allah. Khususnya ibadah sa'i. Karena Bukit Safa dan Marwah merupakan bagian dari tempat-tempat ibadah kepada Allah, maka barang siapa yang beribadah ke Baitullah atau Ka'bah, baik berhaji maupun berumrah, maka tidak ada dosa baginya untuk melakukan sa'i di antara keduanya, antara Safa dan Marwah. Meskipun pada masa jahiliyah di tempat itu terdapat berhala, namun ketika Allah sudah mengesahkan kedua tempat itu sebagai tempat-tempat ibadah, maka tidak boleh lagi ada rasa berdosa saat beribadah di kedua tempat tersebut. Dan barang siapa yang mengerjakan kebaikan berupa sunnah, jadi tatawwa itu mengerjakan kebaikan berupa sunnah dengan berumrah, wajibnya haji tapi ditambahin dengan umrah, itu artinya tatawwa, maka Allah akan membalas amalnya, membalas perbuatannya, karena Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Jadi meskipun dulunya Bukit Safa dan Marwah itu dipenuhi berhala-berhala di masa jahiliyah, tetapi ketika itu sudah dibersihkan dan disahkan itu tempat bersa'i, maka tidak boleh lagi ada rasa berdosa, rasa bersalah bagi orang-orang mukmin melakukan sa'i di keduanya. Karena sudah berbeda kondisinya. Dulu memang banyak berhala-berhala di masa-masa jahiliyah, tetapi setelah dibersihkan dari berhala-berhala dan itu dijadikan tempat ibadah kepada Allah, khususnya melakukan sa'i, maka tidak boleh lagi ada rasa bersalah atau berdosa melakukan ibadah khususnya bersa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Nah, sebagai tambahan di ayat ini Allah juga menyampaikan bahwa barang siapa yang mengerjakan kebaikan, artinya kebaikan tambahan dari yang diwajibkan. Misalnya wajibnya berhaji tapi ditambah dengan ibadah umroh, maka semua kebaikan yang dikerjakan termasuk ibadah tambahan, maka Allah Maha mensyukuri, artinya Allah akan memberikan balasan yang lebih pula bagi yang mengerjakan ibadah lebih dari yang diwajibkan. Karena Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang melakukan kebaikan. Sekarang kita bahas mengulangi arti rangkaian atau gabungan kata. Kalau kita gabung menjadi innas safa wal marwata min sya'airillahi. Sesungguhnya Safa dan Marwah dari syiar-syiar Allah. Nah, kalau kita gabung faman hajjal baita aw i'tamara, artinya maka barang siapa yang berhaji atau berumrah ke rumah. Kalau digabung fala junaha alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Nah, kalau kita gabung menjadi ayyatawafa bihima, artinya untuk bertawaf di antara keduanya. Kalau kita gabung menjadi waman tatawwa'a khairan, artinya dan barang siapa mengerjakan kebaikan. Kalau kita gabung menjadi fa innallaha syakirun alim, artinya maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangannya, ikuti video-video kami yang lain. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.